Perang Babula adalah peperangan antara Kesultanan Ternate dan Portugis yang dilancarkan oleh Sultan Babula untuk membalas pembunuhan Sultan Hairun dan mengusir Portugis dari Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Perang Babula. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat bersaudara dong yang belum subscribe, agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Masa pemerintahan Sultan Babula berlangsung pada tahun 1570 sampai dengan tahun 1583. Masa itu disebut sebagai masa paling spektakuler dalam sejarah Kesultanan Ternate. Sultan Babula atau Babula juga dikenal sebagai Bab dalam sumber Eropa, merupakan Sultan ke-7 dan penguasa ke-24 Kesultanan Ternate yang dianggap sebagai Sultan teragung dalam sejarah Ternate maupun Maluku karena keberhasilannya mengusir penjajah Portugis dari Ternate dan membawa kesultanan tersebut kepada puncak kejayaannya di akhir abad ke-16. Ketika menjadi sultan, Babula telah berpengalaman berjihad melawan kafir Portugis yang hendak merampok kekayaan Maluku, sekaligus merampok akidah Islam rakyatnya. Sebagai kerajaan Islam, anak-anak Islam di wilayah kerajaan ini mendapatkan pendidikan Islam sejak dini, tak terkecuali Babula. Selain pengetahuan agama, Babula juga mendapatkan gemblengan kemiliteran dari Salahakan Sula dan Salahakan Ambon, yang mana keduanya adalah panglima perang Ternate. Babula memperlihatkan kecakapan yang tinggi sehingga di usia muda sudah dipercaya menjadi Kaicil Paparangan atau panglima tertinggi angkatan perang. Awal perjuangan Babula ditandai ketika ayahnya Sultan Hairun dibunuh secara licik oleh Portugis dalam sebuah benteng Portugis di Ternate. Hal ini memicu kemarahan semua rakyat Ternate, terlebih anaknya, yakni Sultan Babula. Ketika Sultan Babula dilantik menggantikan ayahnya, ia bersumpah menuntut balas kepada Portugis atas kematian ayahnya. Babula menuntut agar pembunuh ayahnya, Gubernur Diego Lopes de Mesquita, diajukan ke pengadilan Portugis di Ternate, dan apabila terbukti bersalah, agar dijatuhi hukuman setimpal. Tuntutan ini disampaikan Babula kepada Raja Portugis di Lisbon maupun Raja Muda di Goa, India. Apabila tuntutan dipenuhi, Maluku siap memulihkan kembali hubungan dengan semua hak-hak yang telah diberikan kepada Portugis. Tetapi Portugis sukar memenuhi tuntutan itu karena ada konvensi bagi seorang gubernur, yakni tidak dapat dihukum untuk perbuatan yang ia lakukan selama masa jabatannya. Inilah awal Perang Babula mengusir penjajah Portugis dari Ternate.
Untuk menghancurkan kekuatan Portugis, Babulla mengadakan hubungan dengan Sulawesi, Makassar, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Selain itu, hubungan tradisional dengan Aceh dan Demak dilanjutkan lagi. Sultan Babulla memimpin perang menurut pola asli Kesultanan Ternate, di mana Tomagola bertanggung jawab terhadap seluruh Ambon, Seram, Kepulauan Sula, Bacan, Luwu, Banggai, dan Buton. Jogugu Doreru bertanggung jawab pada wilayah Halmahera, Sangir, dan Kolano Jailolo Katarabumi sebagai koordinator di Sulawesi dan Kalimantan. Dari Nusa Tenggara, para Sangaji berdatangan dengan armada perangnya yang terkenal dengan Armada Gurap. Kesultanan Demak mengirimkan laskar Jawanya. Kerajaan Aceh dengan armada maritim yang perkasa berkekuatan 30.000 kapal perang telah siap memblokir pelabuhan Sumatera dan memblokade pengiriman bahan makanan, amunisi Portugis lewat jalur India dan Selat Malaka. Peperangan terjadi di lautan antara pasukan kora-kora Kesultanan Ternate dengan galeon-galeon raksasa Portugis. Sultan Babulla memimpin perang di darat dan di laut. Keperkasaan dan semangat yang hebat dari Sultan Babulla, perang besar ini dianggapnya sebagai perang jihad, dan untuk itu Sultan Babulla diangkat sebagai Khalifah Imperium Islam Nusantara oleh sidang majelis raja-raja yang bersekutu dengan Ternate. Satu persatu kota yang telah diduduki Portugis jatuh ke tangan pasukan Ternate. Santo Paulo diblokade siang malam, Bacan, Ambon diblokade pasukan rakyat, dan Sangir terjadi huru-hara sampai meluas ke Sulawesi. Pasukan Canga-Canga yang terdiri dari laskar Halmahera bersenjatakan panah dan api beracun menaklukkan Benteng Toluco, Benteng Santa Lucia, dan Benteng Santo Pedro. Sultan Babulla mengultimatum bangsa Portugis, khususnya kepada gubernur Portugis, yakni Nuno Pereira de la Cerda, untuk menyerah dan menyerahkan pembunuh Sultan Hairun, yaitu Diego Lopes de Mesquita, yang melarikan diri ke Malaka. Tuntutan itu dipenuhi. Akhirnya, utusan Portugis membawa Mesquita ke Jawa. Laskar Demak menerima ekspedisi tersebut dan dengan segera mengeksekusi rombongan ekspedisi tersebut karena musuh Ternate berarti juga musuh Demak. Pada tanggal 28 Desember tahun 1575, Gubernur de la Cerda mengibarkan bendera putih tanda menyerah kepada Sultan Babulla. Pasukan Portugis meninggalkan Pulau Ternate menuju ke ujung Pulau Timur sebagai tempat interniran karena secara geografis di Nusa Tenggara Barat telah ditempatkan Sangaji Bima dan Sangaji Kore. Nusa Tenggara Timur ditempatkan Sangaji Lawayong dan Sangaji Solor. Di Timur Timur ditempatkan Sangaji Mena dan Sangaji Tili. Prestasi Babulla ini kemudian menjadi penyemangat dan menginspirasi daerah-daerah lain yang merupakan jajahan Portugis untuk melakukan perjuangan serupa.
Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang Perang Babula. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.